sahabat Kompas, aku Fatia dan aku akan menemani kalian di Racik Rasa, meracik rempah sejuta rasa. Nah, program Racik Rasa ini akan memberikan inspirasi bagi kalian sahabat Kompas untuk memasak hidangan-hidangan di hawa-hawanya udah mau bulan Ramadan nih. Nah, kalau kalian lihat di sini setnya udah lengkap banget, udah cantik banget karena kita di sini sekarang lagi di kitchennya The Gourmet by Ranch Market. Dan aku di sini nggak sendirian loh teman-teman. Aku akan ditemani oleh chef andalan kita. Halo Chef Beng! Halo sahabat Kompas. Sudah siap masak hari siap ini, Chef? Dong. Oke, sekarang kita mau mulai masak apa sih Chef hari ini? Oke, karena kita mau dekat bulan puasa, saya mau bikin nasi kebuli ayam. Cocok banget nih kayaknya. Ya, mantap kan? Hawa-hawa Timur Tengah gitu oh, ya? iya, bener Oke. banget. Nah, kira-kira bahan yang kita perluin pertama itu apa aja sih Chef? Oke, pertama-tama untuk buat nasi kebuli memang banyak rempah Indonesia ya. Karena kalau kita lihat di sini kita punya kayu manis, kemudian ada pekak, terus juga ada kapulaga. Lalu di sini juga kita punya pala, ada merica, ada adas juga, ada juga bawang-bawangan di sini gitu ya. Nanti juga akan kita padukan dengan santan dan juga air. Jadi semuanya akan kita blend, akan kita masak nanti bersama dengan nasi biryani. Oke. Nah, kunci bumbu nasi kebuli ini sebenarnya gimana sih Chef? Oke, pastinya ada di rempah-rempahnya. Ya, kalau kita lihat memang rempah-rempahnya cukup banyak banget. Tapi kita di Indonesia ini cukup lengkap rempah-rempah. Jadi pastinya kita bisa bikin banyak masakan yang menggunakan rempah-rempah tersebut. Seperti nasi kebuli kita pada kali ini. Oke. Nah, aku lihat di sini pekak ya namanya, pekak iya. atau bunga lawang bunga ya? lawang, Orang betul. juga bilang. Ya, kayak gini ya. Ini tuh cukup unik ya Chef, karena setahu aku nih rasa dan baunya tuh pekat banget gitu. Iya, gitu khas ya. gitu ya. Nah, kira-kira selain nasi kebuli ini bisa cocok di hidangan apa lagi sih Chef? Oke, kalau di masakan Chinese ini juga ada kalau kita bikin semur ya. Jadi misalnya semur ayam itu juga bisa digunakan ini bunga lawang ini. Gitu. Oke. Tahukah kamu, selain banyak digunakan sebagai bahan masakan, bunga lawang juga sering digunakan sebagai obat-obatan herbal loh. Senyawa-senyawa yang terkandung di dalam bunga lawang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa manfaatnya antara lain adalah mengobati flu, menjaga kesehatan kulit, mengobati infeksi jamur, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bunga lawang juga bisa digunakan untuk mengatasi insomnia, meningkatkan sirkulasi darah, serta menjaga kesehatan pencernaan. Oke, sekarang mungkin kita langsung mulai aja kali ya? Boleh. Oke, yang pertama-tama dilakukan adalah saya mau chop dulu si bawang bombaynya. Ya, karena ini nanti kita akan potong dalam potongan-potongan kecil ya. Nah, ini sekali chop dia langsung dice. Sebenarnya karena ini nanti kita mau tumis ya, jadi kan dia akan lebih hancur, lebih cepat untuk hancur reduce gitu ya. Nanti akan kita masukkan ke dalam rice cooker, jadi dia biar meresap masuk ke nasinya gitu. Jadi tapi kalau bawang bombay sendiri sih sebenarnya bebas ya. Kalau kayak buat tumisan itu bisa di slice gitu. Ya, jadi kali ini kita ngedice aja ya untuk bawang bombaynya. Ya, di sini saya menggunakan bawang bombay satu utuh ya, dengan nanti ada bawang putih juga sama bawang merah juga ya. Berarti tapi dominasinya nih bawang bombay ya? Iya, bawang bombay, karena dia aromanya juga bagus banget kalau buat makanan Timur Tengah gitu. Nah, semua bawangnya udah siap, nanti kita mau tumis. Ini kita jadiin satu aja dulu ya. Selain itu juga nanti kita punya bumbu yang akan kita haluskan ya, seperti di sini ada cabai merah keriting ya. Terus kemudian ada bumbu halusnya yang nanti akan kita mix. Ya, di sini saya punya merica, adas dan juga pala. Ya. 3 itu ya. Nanti kita akan bantu dengan food processor. Ya, tapi ini kita dice dulu, kita potong dulu ya. Nanti akan dimasukkan ke sini ya, Chef? Ya, ini potong kasar aja. Oke, ini tinggal dimasukkan. Jadi kalau masak itu yang penting adalah prepare dulu semuanya. Jadi nanti ketika proses sudah lebih gampang gitu ya. Nah, ini kemudian kita masukin nih
Ya, kita blend Bumbu aja halusnya bumbu ya? halusnya Siap. ya. Kalau yang ini buat nanti ya, Chef? Buat nanti, Oh, ketika oke, nanti sudah jadi kuah santan, nanti baru akan kita masukkan Oke, sebagai oke. penyedap ya. Oke, ini kita taruh kasih ya. cop. Nyok. Oh, siap. Sorry Iya, kebalik. nggak apa-apa. Nah, tinggal tekan. Oke. Jadi kita punya kontrol nih ya untuk Ya, prosesnya mau sehancur apa gitu. betul. Kita mau bikin dia halus ya, lebih halus. Berarti akan kira-kira waktu berapa lama? Ya, udah cukup kok. Oh, udah cukup ya? Ah, ah. Dah, asal begini dia udah halus. Oke. Oh, udah bentuk bubukan seperti ini ya. Udah oke. Nah, setelah itu kita mau potong-potong ayamnya nih ya. Karena ayamnya nanti ada beberapa yang kita masukkan ke dalam nasi. Jadi sehingga dia itu menyerap kaldunya. Nah, untuk bagian ayam saya menggunakan paha ya. Jadi ini ada pahanya, ini ada paha atas, ada paha bawah. Kita cut aja langsung di engsel. Jadi dengan gampang Ada terpotong. tekniknya ya, Chef, Iya, ya? karena biasanya kalau motong ayam itu di bagian-bagian antara tulang yang bersisian akan lebih mudah untuk dipotong. Gitu ya. Oke, kemudian untuk yang daging ini yang banyak dagingnya saya menggunakan dada ya, karena ini nanti akan juga masuk ke dalam nasinya. Ini kita potong-potong aja kotak-kotak gitu ya. Triknya harus dikotak-kotakan atau bener-bener slice juga? Bebas kalau ayam ya. Oke. Kalau Karena dia ayam nanti akan menjadi kaldu juga. betul, ya? betul. Oke, Chef, sekarang kita udah mau mulai menumis ya, Ya, Chef, ya? betul. Nah, mungkin step utamanya adalah panasin dulu Iya, ya kita minyaknya panasin ya? dulu Oke. ya pancinya. Oke, pancinya ya. Iya. Aku panasin, Ah, aku ah. nyalain di high heat aja ya. High heat aja. Oke. Oke, ini sudah Ya nyala. udah. Oke. Ya kita tunggu dulu ya sebelum Mhm. nanti tuang minyaknya. Oh, oke. Ah, Jadi ah. tunggu pancinya Tunggu panas pancinya dulu panas ya. dulu, Oh. betul. Biasanya kalau panci stainless itu tips dari saya adalah mesti dipanasin terlebih dahulu. Kalau enggak nanti biasanya dia akan lengket Oh, gitu. Karena dia tidak ada anti lengketnya kan. iya, iya. Ya, jadi panasin aja dulu beberapa saat. Mhm. Ya, mungkin sementara itu saya mau kasih tahu lagi ini tadi adalah bahan-bahan yang tadi saya udah haluskan. Betul. Ya, jadi nanti Betul. akan dipadukan dengan bahan-bahan yang lain. Di sini ada susu, ada juga santan, kemudian ada bubuk kari, kemudian juga ada bawang-bawangan yang tadi. Yap. Tambahan penyedap itu saya menggunakan gula garam dan juga penyedap ayam ya, yang kaldu ayam. Oke. Kemudian ada tambahan air juga. Oke. Nanti semuanya setelah kita tumis akan kita masukkan semua. Kita akan reduce dengan api yang cukup kecil sehingga nanti bawang-bawangannya meresap. Gitu. Setelah itu akan kita masukkan ayamnya juga ya, karena kan dia lebih meresap, akan semua masuk ke berasnya. Oke, sudah panas? Ini udah siap ya. Siap. Kita tuangkan. Oke, Chef, ini kan bumbunya banyak banget. Iya. Tapi mungkin sahabat Kompas di rumah nggak selengkap ini nih bahan-bahannya. Apakah ada alternatif lain nih kalau misalkan ini bentuknya dalam bubuk atau apa? Chef? Oke, boleh. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa menggunakan kayu manis bubuk boleh ya. Cuma jumlah takarnya harus dikurangi. Biasanya untuk yang bubukan itu dia lebih strong. Oke. Ya, ini juga ada kapulaga, ada bunga lawang juga ada bentuk bubuk gitu sih. Jadi bisa diopsionalkan kalau mau diganti ke bentuk bubuk. Oke. Ya, ini udah panas Ini juga udah ya. mulai, Kita mulai tumis si bawang-bawangannya dulu ya. Ini aku aduk-aduk. Ya, aduk-aduk aja. Ini ada bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Nah, kita aduk dulu sampai dia beraroma. Tadi Chef bilang kan ada bahan-bahan yang bisa diganti dengan bentuknya yang bubuk gitu Betul. ya. Nah, itu berarti bisa dibeli di The Gourmet Iya, by The Ranch Gourmet Market by Ranch pastinya Market, ya. ya. Oke. Setelah beraroma Ini dia udah udah beraroma? wangi ya. Udah sih, udah Nah, cukup. kita akan masukkan juga ini yang tadi kita haluskan ya. Oke. Nah, ini Ya. baunya akan sedikit lebih pedas. Lebih pedes ya ini Iya. cabai soalnya. Oke. Nah, sementara lagi diaduk, kita bisa masukkan proteinnya ya. Di sini ada daging ayam. Kita masukin aja. Langsung Aduk. dimasukin aja ya. Iya, nanti juga akan blending ya karena akan kita tuangkan cairan. Nah, di sini saya bisa kasih susu. Nah, kemudian ada santan di sini ya. Kita tuangkan santannya.
berarti selama masak ini apinya harus terus panas Iya. terus, high heat, atau mungkin bisa di-reduce ke medium gitu, Oke, Chef? sebelum airnya masuk, ini biarin aja dulu agak panas ya. Hmm. Nanti setelah airnya banyak yang masuk, kemudian kita kecilin. Oke. Itu kira-kira biar apa sih, Chef? Oke, jadi kalau misalnya ketika air sudah masuk, kita menggunakan low heat aja. Jadi dia kaldunya nggak keluarnya terlalu banyak gitu loh. Jadi dia dagingnya nggak rusak gitu ya. Karena api besar biasanya akan merusak daging. Gitu. Nah, setelah sudah siap, sudah tercampur semua, kita baru masukkan bubuk karinya ya. Oke, sekarang yang Ya. halus-halus ya. Yang halus-halus bubuk kari. Kemudian ini juga ada kayu manis kita masukkan ya, pekaknya dan kapulaga. Ya, kita aduk semua sampai menyatu, nanti baru terakhir cairannya. Warnanya akan menjadi kuning pekat ya. Ini udah mulai warna-warna hawa-hawa nasi kebuli ya. Iya. Nah, biasanya di Timur Tengah sendiri nggak cuma ayam. Oh, iya. Mungkin daging proteinnya bisa digantikan Oh, juga iya. dengan kambing. Kambing ya biasanya dengan ya. daging sapi juga bisa. Oke, tapi hari ini kita pilihnya ayam dulu. Iya. Oke, setelah semuanya rata, nah kita akan tuangkan air. Oke. Aduk dulu. Nah, di sini kan cairannya akan istilahnya melumerkan bumbunya ya. Iya. Nah, setelah sudah kita akan kecilin apinya. Oke, sekarang kita ke 5. Iya. Nah, ini ditunggu sampai nanti dia sudah mendidih dan nanti daging ayamnya sudah matang. Ya, prosesnya mungkin kisaran di 15 sampai 20 menit. Oke, ini perlu terus diaduk atau Nah, enggak, ini boleh ditinggal. boleh ditinggal? Boleh juga ditutup ya. Oke. Jadi kita bisa siapin yang lain. Oke, ini udah 15 menit, Ya, 20 menit ya, Chef ya? Betul. Nah, udah banyak bubble-nya ya. Berarti udah Oke. siap kita masukkan. Kita mau masukin sausnya nih. Oh, masukin saus dulu. Ah. Cukup unik ya, Chef. Ada saus tomat ya di Ya. antara bahan-bahan ini. Betul. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai saus tomat segar boleh juga ya. Oke. Mau pakai tomat yang segar maksudnya. Puree gitu ya. Boleh juga. Nah, setelah masuk kita baru kasih bumbunya. Ya, di sini aku ada gula, kemudian ada garam. Nah, di sini ada kaldu ayamnya. Oke. Kita aduk lagi. Nah, siap nih kita pindahin ke berasnya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau ambil ayamnya dulu. Hmm. Karena nanti mau kita goreng. Ya, jadi tadi kan ada dada ayam yang daging semua, kemudian ada pahanya. Ada paha. Nah, nanti pahanya itu saya akan ambil. Untuk topping ya. Chef? Iya, nanti bisa kita Lauknya. goreng. Nah, oke. Nah, untuk berasnya sendiri kita gunakan beras basmati ya. Oke, ini beda ya, Chef, sama nasi, sama beras pada umumnya? Oh, beda, karena dia ini pertama bentuknya lebih panjang, kemudian beras ini agak kurang suka air, jadi airnya jangan banyak-banyak gitu ya. Oke. Karena kalau kebanyakan nanti malah bentuknya dia patah gitu, jadi pendek-pendek gitu. Ini tadi saya udah cuci ya. Nah, ini nanti kita tinggal tuangkan aja. Oke, tinggal dituang. Kita aduk-aduk dulu ya di sini ya, biar semuanya menyerap. Proporsi airnya nggak sampai penuh banget gitu ya, Chef? Enggak, jadi kurang Sesuai sama lebih. berasnya. Kalau misalnya sahabat Kompas mau ngukur seperti biasa tuh pakai satu ruas jari, ini ditunggu agak cooling down dulu ya, Oh, nanti baru oke. diukur gitu. Biasanya kan di rumah seperti itu ya. Nanti panas ya kalau dicelupin. Iya. Ya, cukup. Nanti akan kita masukkan ini ke dalam rice cooker. Oke, sekarang kita masukin ya, Chef? Ya, rice betul. cooker-nya. Ini. Iya, oke. Tinggal ditutup, tinggal nyalain aja. Udah. Oke, sekarang waktunya goreng ya, Chef? Iya, betul. Kita mau goreng toppingnya. Oke, berarti kita harus nyiapin minyaknya dulu dan kompornya ya? Iya, Berarti kita ini panasin aja. dulu pannya, oke. Oke,
Oke, kalau misalnya anti lengket nggak usah dipanasin seperti tadi, jadi oke, bisa oke. langsung. Langsung ya, Ya. ini aku masukin. Yap. Nah, kalau misalnya proteinnya tadi menggunakan daging kambing atau daging sapi, sama juga prosesnya. Jadi nanti diambil dari yang tadi, kemudian kita bisa goreng dulu, gitu. Nanti setelah nasinya matang, baru akan kita mix. Ini tadi bahan-bahan atau ayam yang digoreng ini tadi udah kita marinasi dulu ya? Chef? Udah, jadi pastinya nanti ada rasa bumbunya gitu, nggak sepah gitu ya. Jadi makanya penting tadi diungkep dulu gitu. Jadi dia udah meresap nih bumbu-bumbu yang tadi kita buat. Jadi nanti ketika digoreng, wah pasti aromanya enak lezat banget. Nah ini udah nih ya. Mas. Oke, kemudian kita tinggal masukin aja. Nah untuk yang bagian berkulit, ini masuk duluan menghadap ke bawah. Oh, oke. Ya. Ini Fungsinya tipsnya. apa? Fungsinya biar minyaknya keluar lebih banyak. Gitu. Nanti setelah sudah coklat, sudah golden brown, kita akan balik. Jadi jangan dibolak-balik terus. Oh Nanti, iya, aku suka kayak gitu Iya. tuh chef. Kayak biar cepet deh kayaknya. Iya. dibolak-balik. Nanti daging ayamnya justru malah hancur. Kan sebenarnya daging ayam ini sudah matang karena tadi sudah diungkep kan. Ini ya. Ada tips nggak sih chef biar ini tuh minyaknya nggak meletus-letus gitu? Oh, sebenarnya tipsnya ada ketika dia mau dimasukin harus di tap dulu sama tisu gitu ya, biar cairannya nggak banyak. Yang bikin dia itu muncrat sebenarnya karena ada cairan di sini, gitu. Kenapa sih hari ini kita pilihnya tuh dagingnya ayam? Oke, karena daging ayam menurut saya mudah didapat. Ya, jadi kita punya daging ayam tuh melimpah, jadi bisa dipakai. Mungkin kalau misalnya alternatif kambing agak sulit nyarinya, ya. Nah, ini juga bisa diganti juga daging sapi. Sama aja sih, karena daging sapi pun juga sebenarnya mudah didapatkan. Tapi karena saya prefer ayam, karena ayam tuh lebih friendly ya, buat anak-anak juga bisa. Nah ini kan tadi bagian yang sudah dibalik ya, tapi sisi-sisinya ada yang belum kena. Nah jadi kita mungkin bisa berdirikan gitu ya, biar dia coklatnya Semua sisi merata. ya. Betul. Iya biar kelihatan beda sama nasinya yang kuning. Dah boleh yuk angkat yuk. Oke, karena ini sudah siap ya, warnanya juga udah bagus. Ya ini kita sisihkan dulu ya, sembari menunggu menu nasinya matang. Oke, ini nasi udah keluar ya chef Ya, dari rice cooker. Sekarang betul. kita mau apa ini? Kita mau lagi. tumis ya, kita Oke. mau campur sama kacang mede dan juga sama kismis. Nah, ini tuh harus banget nggak sih chef atau alternatif aja ada? Bisa Ini diganti alternatif sih, karena memang biasanya di Timur Tengah tuh menggunakan kismis untuk memberikan rasa manis. lagi? Jadi kan Pelengkap ya. pelengkap gitu. Biasanya kan nasinya gurih banget. Jadi mereka akan balance dengan rasa manis dari kismis. Dan ada tekstur juga dari kacang. gitu Betul. ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, setelah kita panasin, kita tuangin minyaknya. Oh, minyaknya pakai yang tadi ya. Ini kan tadi kita menggoreng ayam ya, jadi gurih. Jadi kita gunakan minyak yang tadi. Oke, nah setelah panas kita masukin aja nasinya ya. Oke, langsung. Udah. Udah. Udah bersih. Nah setelah ini kita aduk-aduk dulu ya, biar dia terkena minyaknya. Jadi sedikit lebih glossy. Nah setelah dia mulai berminyak, kemudian kita tuangkan nih kismisnya ya. Ini sesuai selera aja ya chef? Ya sesuai selera. Jadi kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Memang sih kadang orang-orang kan suka terlalu mateh ya, Iya. terlalu asin gitu. Kalau pakai kismis tuh jadi ada penyeimbangnya Balance-nya gitu. ya. Oke. Benar-benar. Nah setelah ini kita akan tuangkan kacangnya ya. Sama kita aduk-aduk juga.
karena biasanya model nasi biryani ini juga dia nggak nempel satu dengan yang lain ya. Jadi kalau penataan susah tuh kalau kita mau jadiin satu pakai mangkok. Dia akan ngepiar juga gitu. Jadi better di piring aja ya. Better di piring. Oke, sekarang kita waktunya plating ya, Chef. Betul ya. Nah, pakai sendok. Iya, pakai sendok. Ini kebetulan saya ada acar ya. Ini acar ini juga enak banget kalau dipadukan dengan nasi kebuli ya. Kita ambil di sini. Wanginya enak banget. Ini aku Ya. Ini kita bikin melingkar aja di sini ya. Apa? Oh, dipadetin gitu ya? Iya. Siap-siap. Lagi berarti ya. Oke, cukup lah ya. Saya tata dulu. Oke. Nah, boleh kasih juga parsley di sini sama daging ayam yang tadi kita buat ya. Nah, boleh dilengkapi juga dengan bawang goreng. Boleh, sesuai selera silakan ya. ya. Nasi kebuli ayam siap dihidangkan. Wanginya udah harum banget ya, Chef. Aku Ya. nggak sabar banget nih mau nyobain. Silakan. Boleh? Rasanya tuh menyerap banget ya. Ya. Bumbu-bumbunya tuh rempah-rempahnya kerasa banget. Kayak tadi kita udah marinasi juga ya. Dan kalau dimakan sama acar pasti enak banget. Nah, sahabat Kompas, udah lihat kan resepnya ini mudah banget diikuti. Selain nasi kebuli ayam hari ini, kita akan hadirkan lagi nih resep-resep lainnya yang pastinya nggak kalah lezat. Makanya jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Harian Kompas untuk menyaksikan episode-episode Racik Rasa berikutnya. Akhir kata, saya Fatia. Saya Chef Beng. Sampai jumpa! Produk-produk yang digunakan pada masakan hari ini adalah produk-produk day to day yang bisa didapatkan di Range Market.